了啊，这是卡瓦。下手为强，才能保。但是在魔术，是我同校同学，信得过。说不定啊，能要挑战，我会希望完全不同的东西。芦苇横扫，或是调都吹嘘了一遍。朱诺伯爵，这3座。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Calling Dragon episode ke-7. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya. Di suatu malam, murid-murid Akademi Ernest mengalami tragedi di hutan akibat serangan monster ular. Itu pun menewaskan semua orang yang melawan maupun melarikan diri. Sementara di esok harinya, Court melatih Linli dan metode aliran pahat datar. Teknik memahat yang hanya menggunakan satu alat, yakni pahat pipi. Ini berguna untuk melatih kekuatan mental. Metode ini juga mengajarkan kesabaran, fokus, serta pengendalian elemen alam melalui nadi elemen pada batu. Selama berbulan-bulan, Linli berlatih tanpa henti, hingga bahkan liburan musim dingin. Linli berlatih tanpa henti hingga liburan musim dingin. Di saat teman-temannya pulang kampung, dia itu teruslah berlatih. Ia juga menerima surat dari adiknya, yakni Warrenton, yang mengabarkan telah diterima di Akademi Prajurit Kerajaan O'Brien. Selama 3 bulan berlatih keras, Linli berhasil menguasai teknik ukiran datar dan mengikuti ujian level 5. Ia berhasil bertahan dari serangan seluruh guru selama 10 menit, menjadikannya sebagai penyihir level 5 termuda dalam sejarah Akademi Ernest. Malam setelah perayaan, Delia memberikan lencana pelindung kepada Linli. Keesokan harinya, diam-diam Linli berangkat menuju pegunungan Heaven Magic untuk menguji kemampuannya secara nyata. Nah, sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Dengan mengenakan jubah hitam, layaknya seorang penyihir misterius, Linli memulai perjalanan menuju pegunungan Heaven Magic untuk bisa mengasah kemampuannya secara langsung. Bebe yang bersemangat menyambut petualangan itu. Ia tampak antusias di sisinya. Namun Pak Tua Court justru berpesan agar Linli berhati-hati selama berada di wilayah tersebut. Pasalnya, ia bisa saja langsung bertemu dengan gerombolan perampok kapan saja. Belum jauh melangkah, Linli tiba-tiba mendapatkan serangan dari 2 orang misterius, sehingga terjadilah baku hantam singkat. Namun tepat ketika Linli bersiap memasuki mode serius dan mengaktifkan kekuatan sihirnya, salah satu penyerang ternyata dikenalnya sebagai seorang murid dari akademi yang sama bernama Desert. Selain mengenali Linli sebagai teman satu akademinya, Desert juga mengetahui bahwa dia adalah salah satu jenius, bahkan di usia 15 tahun, dia telah menjadi penyihir level 5. Kejadian itu langsung menghentikan baku hantam. Desert kemudian memperkenalkan kedua rekannya bernama Kappa dan Mart, 2 prajurit bayaran yang sengaja ia sewa untuk menemaninya menjelajahi pegunungan Heaven Magic. Meskipun Mart sempat meminta maaf atas kejadian sebelumnya, ia pun menegaskan bahwa di pegunungan Heaven Magic berlaku hukum rimba. Siapa yang lebih cepat menyerang orang asing, dialah yang unggul. Dan itulah cara terbaik untuk bisa melindungi diri sendiri. Atas dasar itu, Desert pun mengajak Linli untuk berjalan bersama rombongannya, agar perjalanannya bisa menjadi lebih aman. Linli tentu saja setuju. Meskipun Pak Tua Court sempat mengingatkan bahwa perjalanan bersama belum tentu menjamin keamanan, Linli ini masih berpendapat bahwa Desert adalah teman satu akademi yang bisa dia percayai. Dan ia juga berniat untuk berpisah dari rombongan setelah benar-benar tiba di area pegunungan yang lebih dalam. 这是卡瓦。下手为强，才能保。但是在魔术，是我同校同学，信得过。 Sementara itu, di galeri seni Fork, seorang tokoh bernama Tuan Pangeran Juno sedang berada di aula pameran biasa. Seorang pemandu lelang yang heran mendekatinya dan bertanya mengapa ia menghabiskan waktu setiap hari di tempat itu. Tuan Pangeran Juno menjelaskan bahwa ia tidak tertarik dengan ukiran yang sudah memiliki harga pasti. Baginya, berada di tempat ini adalah cara untuk mempertajam kepekaannya terhadap seni ukiran. Sayangnya, hingga saat itu ia belum menemukan satupun ukiran yang benar-benar menarik perhatiannya di tahun ini.
Hingga kemudian pandangan Tuan Pangeran Juno berhenti pada 3 buah ukiran patung yang menampilkan ketelitian dan kehalusan yang luar biasa. Ia langsung terpukau dan mulai bertanya-tanya, apakah ketiga ukiran tersebut dipahat hanya dengan satu alat ukir. Mengesampingkan pertanyaan itu sejenak, Tuan Pangeran Juno yang sudah tertarik sejak pertama kali melihatnya pun segera menawar ketiga ukiran itu masing-masing seharga 100 koin emas. Namun menyadari batas waktu lelang masih 2 minggu lagi, ia menarik kembali penawarannya dan memutuskan untuk menunggu. Ia ingin melihat apakah ada penawar lain yang akan muncul lebih dahulu. 连家用原一起，哎呀，也不可能做到100%验筹100金币。件石雕拍卖终止日期是。 Kembali ke perjalanan di pegunungan hewan magic, Lizard merasa heran mengapa Lily terburu-buru masuk ke kawasan itu, padahal ia baru saja mencapai level 5. Lily memberitahu dengan tegas bahwa sebanyak apapun latihan yang ia lakukan tidak akan sebanding dan pengalaman bertarung nyata. Dan itulah alasan mengapa ia datang ke sini untuk meningkatkan kemampuannya secara langsung. Lizard membenarkan pandangan Lily, namun ia menambahkan bahwa baginya berlatih sambil menghasilkan banyak koin emas jauh lebih menguntungkan. Caranya adalah dengan mengumpulkan inti kristal magic dari hewan magic yang berhasil mereka kalahkan. Lily menanggapi bahwa inti kristal di bawah level 6 nilainya sangatlah rendah, dan Pak Tua Coward membenarkannya. Ia juga memberitahu bahwa harga inti kristal di bawah level 6 tidak sebanding dan harga ukiran batu yang sebelumnya Lily kirim ke galeri Prox. Lizard menjelaskan bahwa inti kristal magic level 6 bisa terjual hingga 1000 koin emas. Selama Lily bergabung bersama mereka, mendapatkan banyak inti kristal level 6 bukanlah hal yang mustahil. Bahkan mungkin mereka bisa menghabisi hewan magic level ke-7. Mendengar hal itu, Maret mencoba memprovokasi Lily dan berkata bahwa jika Lily tidak berani menantang hewan magic di level tinggi, maka ucapan mencari pengalaman tempur hanyalah omong kosong belaka. Maret bahkan mengakui bahwa sekalipun dirinya mungkin akan melarikan diri jika sungguh-sungguh bertemu dengan hewan level 7. Karena perbedaan antara hewan level 6 dan 7 sangatlah besar, dan nyawa tidaklah layak dipertaruhkan hanya demi sebuah latihan. Meskipun ucapan Maret adalah sebuah fakta, Lizard berdalih bahwa itu hanyalah angan-angan, dan siapa tahu mungkin mereka benar-benar bisa melakukannya. Bahkan ia menyebut jika ada hewan magic yang dikenal berasal dari keturunan ras naga level 7 sebagai target yang mungkin bisa mereka taklukkan bersama. Tiba-tiba di tengah percakapan itu, sebuah serangan mendadak datang dari arah tak terduga. 说不定啊，能要挑战，我会希望完全不同的东西。龙尾横扫。 Sambil segera berlindung dari serangan gerombolan perampok, Pak Tua Coward meminta Lily untuk tidak mengambil risiko. Terungkap bahwa Lizard telah meninggoy, sementara kedua prajurit bayaran yang dia sewa tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih dari itu, Pak Tua Coward menyadari ada kejanggalan pada panah yang mengenai Lizard. Dibandingkan panah milik para perampok biasa, panah yang menghabisi Lizard mengandung sihir kecepatan ekstrim. Ia menandakan bahwa penyerangan sebenarnya adalah seorang ahli sihir atribut angin yang setidaknya berada di level 5. Bahkan meski sama-sama berada di level 5, pengalaman bertarung Lily masih jauh di bawah musuh yang tengah mengintainya. Adapun para perampok yang kini menampakkan dirinya hanyalah orang-orang biasa, yang berarti ada sosok lain yang lebih berbahaya bersembunyi di balik mereka. Dengan fakta itu, Pak Tua Coward mendesak Lily untuk segera melarikan diri sebelum terlambat. Namun, alih-alih menuruti perintah itu, Lily justru memilih mengajak kedua prajurit bayaran untuk melakukan perlawanan bersama. Menyadari ada seorang penyihir di pihak Lily, sosok misterius itu kembali melepaskan panah berkecepatan ekstrim. Meskipun Kappa berhasil memblokir serangan itu berkat arahan cepat dari Lily. Keadaan berbalik buruk, panah yang diblokirnya tiba-tiba membelok arah dan menghantam Kappa dari sisi yang tak terduga. Ketika itu, Lily benar-benar terkejut, menyaksikan kemampuan musuhnya yang mampu mengkombinasikan kecepatan dan atribut angin dengan sempurna. Sementara itu, Maret terlihat menunjukkan sikap yang mencurigakan, seolah-olah menyimpan rencana tersembunyi. Di waktu yang bersamaan, kembali ke galeri seni Prox. Tuan Pangeran Juno terkejut mendapati seseorang telah menawar ketiga patung itu masing-masing seharga 300 koin emas. Sosok tersebut adalah Tuan Demo,
yang ternyata juga tertarik dengan ketiga ukiran tersebut. Meskipun Tuan Pangeran Juno menyatakan bahwa ketiga ukiran itu terlihat biasa dan dipahat dengan cara yang kasar, bahkan menyarankan Tuan Demo agar cukup mengambil satu patung saja sebagai pajangan. Tapi Tuan Demo justru mengabaikannya. Ia langsung memberikan penawaran 1000 koin emas untuk setiap patung. Tuan Pangeran Juno kembali meminta Tuan Demo mempertimbangkan keputusannya, mengingatkan bahwa masih banyak ukiran yang lebih baik di aula pameran lain. Namun Tuan Demo tidak mempedulikannya. Tepat ketika Tuan Demo hendak menandatangani perjanjian lelang, Tuan Pangeran Juno tidak lagi bisa menahan diri. Ia pun ikut menawar dengan harga 1100 koin emas. Tidak mau kalah, Tuan Demo segera menaikkan penawaran menjadi 1200 koin emas. Di momen itu, Tuan Pangeran Juno akhirnya mengakui secara terbuka bahwa ketiga patung tersebut memang memiliki keunikan tersendiri dan juga berkualitas tinggi. Ia bahkan menawarkan untuk menyerahkan satu patung kepada Tuan Demo dan akan membantu mencari karya kelas atas lainnya. Namun Tuan Demo tidak menghiraukannya dan menaikkan harga menjadi 1300 koin emas. Itu pun membuat Tuan Pangeran Juno semakin tersulut. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah mengincar ketiga ukiran itu selama 1 minggu penuh dan datang setiap hari ke galeri itu demi mencegah orang lain mendahuluinya. Sayangnya Tuan Demo tetap tak bergeming dan menaikkan harga menjadi 1400 koin emas. Tuan Pangeran Juno pun membalas dengan 1500 koin emas. Di tengah adu penawaran yang semakin sengit itu, pemilik galeri tiba-tiba menampakkan dirinya. Tuan Demo pun berhenti menawar dan menyerahkan ketiga patung itu kepada Tuan Pangeran Juno. Sambil berkata, apakah Tuan Pangeran Juno berani mengeluarkan harga tinggi hanya untuk ukiran di aula pameran biasa? Ini merupakan sindiran halus yang terselip di balik penyerahannya.朱诺伯爵，这3座皮1500金。 Dan tentu saja sudah bisa kita duga bahwa ketiga ukiran patung tersebut tidak lain adalah karya buatan Linli sendiri. Seusai kejadian itu, pemilik galeri Prox menemui para tetua akademi untuk mencari Linli. Ia menyampaikan bahwa selama beberapa tahun terakhir, aula pameran biasanya tidak pernah menjual patung dan harga setinggi itu. Bahkan dibandingkan 6 master ukiran yang selama ini diakui, kemampuan Linli dinilai jauh melampaui mereka semua. Pemilik galeri pun secara resmi mengucapkan selamat kepada Akademi Ernest atas lahirnya seorang seniman tingkat tinggi. Lebih dari itu, Galeri Prox bersedia memberikan kartu magic perak kepada Linli dan mengizinkannya membuka aula pameran pribadi di aula pameran para ahli. Kabar mengejutkan itu tidak hanya membuat para tetua akademi terdiam. Delia yang secara tidak sengaja mendengarkannya pun ikut terkejut. Namun sayangnya, Linli saat itu sedang tidak berada di akademi, sehingga tidak ada yang bisa menemuinya untuk sementara waktu. Di tempat lain, menyadari bahwa melarikan diri sudah bukan pilihan, Linli akhirnya memutuskan untuk melakukan perlawanan. Ia mengaktifkan atribut angin untuk mendeteksi lokasi para musuhnya. Namun dengan perbedaan pengalaman bertarung yang sangat jauh, Linli jelas kewalahan menghadapi penyihir misterius itu. Berbagai serangan memaksanya terus-menerus menghindari tanpa sempat melancarkan serangan balik yang berarti. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Kita diperlihatkan oleh suasana pegunungan binatang magic di sore hari, yang mana kali ini Linli tampaknya sudah berhasil mengalahkan lawan misteriusnya yang menggunakan elemen angin itu. Namun rintangan masihlah belum berakhir, karena kini yang menjadi lawannya adalah binatang dan tumbuhan magic yang sangat buas. Binatang dan tumbuhan buas ini bahkan tidak berteman sama sekali dan justru saling membunuh satu sama lain. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.